Aku udah siap nih. Atau aku cuman kepengen doang ya? Sebentar, aku mau tanya. Kalian itu udah pengen menikah atau belum? Atau kalian beneran udah siap? Oh, atau jangan-jangan kalian cuman pengen enaknya doang? Kalian cuman tahu enaknya doang? Wajib nih nonton. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baiti Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas soal perbedaan yang mau dan yang cuman kepengen doang. So simak ya. Kan kadang kita susah buat bedain ya, mau nanyain langsung tuh bingung ya. Jadi ini ya perbedaannya. Orang yang dia beneran mau, beneran udah bener-bener siap ya, sama orang yang cuman kepengen doang, yang hanya ingin doang gitu. Terkadang kita kalau misalnya mau to the point nanya gitu, nyatanya belum siap gitu. Pastilah dia jawabnya serius, siap segala macam, padahal nyatanya dia cuman kepengen doang gitu. So di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya gimana caranya membedainnya, yang mana yang dia itu beneran mau ya, yang dia beneran mau dan bener-bener udah mau, udah siap, sama yang cuman kepengen doang. Barangkali ini berguna bagi kalian supaya menambah wawasan untuk mempertimbangkan ke jalan yang lebih serius. Jadi teman-teman, aku mau ngasih tahu 4 perbedaannya, yang mana dia itu beneran serius dan siap, dan juga yang cuman kepengen doang, yang cuman pengen itu doang gitu. So simak ya. Yang pertama adalah fokus. Kenapa aku bilang perbedaannya itu beda fokus? Ya udah jelas dong, orang yang memang benar-benar siap buat menikah itu pasti akan lebih fokus pada hal-hal yang menuju ke pernikahan gitu. Benar-benar memperhatikan proses menuju ke jenjang pernikahan itu. Mulai dari memperbaiki diri ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus kayak belajar gimana caranya supaya nanti dia itu jadi pasangan yang terbaik buat pasangannya. Terus juga yang gak kalah penting yaitu mencari calon pasangan yang baik tentunya ya. Ini setiap orang itu pasti mendambakan ataupun memimpikan mendapat pasangan yang terbaik. Terus yang benar-benar siap buat menikah itu pastinya dia akan belajar bagaimana cara mengatur keuangan, karena keuangan itu penting banget setelah after married gitu tuh penting banget ya. Gimana caranya nata supaya bisa supaya bisa untuk memenuhi kehidupan, terus kayak nabung, terus kayak pokoknya kan menikah itu pasti ada prospek kedepannya ya, pasti ada tujuan kedepannya tuh buat apa gitu. Belajar juga mengenai calon mertua dan latar belakang keluarganya gitu, perlu banget dipelajarin ya, supaya supaya nggak ada miskomunikasi. Terus kayak mungkin kayak di sini tuh kayak sedikit mengenal ya sifatnya itu seperti apa, supaya kita bisa ngertiin, supaya kita bisa bisa bersikap sebagaimana yang dia pengenin gitu. Nah itu tadi, itu yang bener-bener dia tuh siap fokus buat menikah. Tapi bedanya ya, kalau yang dia itu hanya ingin kepengen doang, itu ya sekedar buat pengen, sekedar dia pengen, mungkin kayak ngelihat yang udah nikah tuh banget sih, terus kayak dia tuh kayak lebih mikirin cuman ke satu fokus, mungkin kayak diranjang aja gitu. Jadi kayak dia tuh kayak pokoknya yang penting nikah, gak mikirin siap gak siapnya, yang penting dia pengennya nikah. Oke, perbedaan yang kedua itu adalah nggak cuman mau enaknya aja. Wah, ini beneran ya. Kalau dia yang benar-benar siap buat menikah ke jenjang yang lebih serius gitu ya, itu pasti dia sadar bahwasanya pernikahan itu nggak cuman ubu-ubuan doang, nggak cuman enak-enakan doang, dan memikirkan bahwasanya di dalam pernikahan itu ada kalanya sedih, ada kalanya berantem, ada kalanya beda pendapat dan lain sebagainya. Pokoknya dia sadar bahwasanya di dalam pernikahan tuh nggak cuman enaknya aja. Dia sadar betul bahwasanya di dalam pernikahan itu butuh perjuangan, butuh proses buat menjadi yang terbaik.
Kalau yang di pikirannya dia cuman hal-hal enak-enaknya aja, pasti dia cuman kepengen doang, nggak benar-benar siap. Jadi bagi mereka yang cuman kepengen doang, itu pasti menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan keluar dari permasalahannya dia. Tentunya beda dong dengan yang dia benar-benar udah siap. Pasti dia akan dengan ikhlas, dengan senang hati buat ngejalanin dan juga berpikir bahwasanya ingin berkomitmen bareng-bareng gitu, ingin sama-sama menjalani kehidupan setelah prosesi ijab kabul ya. Jadi kayak mereka yang benar-benar siap itu kayak berpikir bahwasanya menikah itu adalah menambah satu tanggung jawab lagi, yaitu komitmen. Jadi dia harus segimananya dia supaya buat ngejaga komitmen yang udah dia pegang itu. Jadi kayak lebih tanggung jawab aja. Beda kan sama yang cuman kepengen. Nah, untuk hal yang terakhir teman-teman itu adalah mulai berubah. Orang yang beneran udah siap menikah pasti dia akan memperbaiki dirinya, mulai merubah keburukan-keburukannya dia, mulai merubah segala apapun yang hal-hal negatif yang ada di dirinya dia itu dia rubah ke menjadi lebih baik lagi gitu. Mulai berusaha untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Dia yang beneran siap itu mulai rajin untuk belajar gimana buat berumah tangga yang baik ke depannya, terus mempersiapkan hal-hal yang untuk mendukung nantinya ketika dia berumah tangga itu apa, mungkin belajar bagaimana cara menerima pasangan, bagaimana cara mencari solusi, memecahkan masalah, dan tentunya harus belajar juga bagaimana caranya dia menyatukan dua pendapat yang berbeda, karena menikah itu kan menyatukan dua pikiran ya, menyatukan dua kepala yang pastinya itu nggak akan sama isi kepalanya gitu. Dia juga yang beneran siap menikah itu dia juga pasti akan menghilangkan sifat-sifat egoisnya dia, mulai menurunkan gitu ya kadar sifat egoisnya dia gitu. Mungkin yang dulunya dia egoisan, gak mau mengerti kalau orang lain ngomong gitu, kalau dia beneran udah siap menikah pasti akan sedikit demi sedikit berubah untuk jadi tidak lebih egois lagi. Terus juga dia akan lebih sayang sama keluarga ya, karena kan dia sadar bahwasanya nanti ketika menikah dia kan pasti punya keluarga kecil yang harus disayangi. Sedangkan bagi mereka yang cuman kepengen doang ya, cuman kepengen buat menikah doang, yang mungkin dia pengennya cuman dalam tanda kutip enak-enak doang gitu ya, itu pasti boro-boro mau berubah ya, menghilangkan rasa malasnya di dalam diri dia aja. Dia tuh males banget, udah gak bisa ngilangin rasa males. Boro-boro dia itu mau berubah, menghilangkan rasa malas aja dia tuh udah gak ada gairah gitu. Jadi kayak apa sih mikirin kayak gitu, toh juga nanti ketemu sendiri enaknya gitu. Pikirannya tuh udah gak ada pikiran ke depan lah pokoknya. Oke teman-teman, hayo, kalian termasuk kategori yang siap menikah ataupun yang cuman kepengen doang? Oke, jadi di dalam video ini aku kasih gambaran sama kalian ya, bagi kalian yang belum menikah gitu. Jadi biar tahu bahwasanya di dalam pernikahan itu nggak cuman keenakannya aja gitu yang kalian tahu, tapi juga harus ada hal-hal yang mungkin nantinya bakal menjadi hal yang gak enak gitu ya. Contohnya gini, misalnya kalian punya pendapat berbeda dengan pasangan kalian, pasti kan harus diselesaikan dengan baik ya. Kalau enggak pasti nanti ujungnya marah-marahan, ngambek-ngambek karena beda pendapat. Terus juga dari segi keuangan itu pasti amat sangat sensitif banget bagi rumah tangga gitu. Iya, mungkin kalau misalnya kalian masih pacaran, kalian masih belum menikah tuh kayak nganggep cewek matre, terus kayak nganggep pokoknya ya, sesuatu hal yang berhubungan dengan uang tuh kayak matre. Tapi kalau kalian tuh nanti sudah menikah, kalian bakal kerasa kalau misalnya kalian itu nggak mempertimbangkan ataupun kayak mengatur keuangan kalian dengan baik, kalian bakal kerasa susahnya beli pampers, susahnya makan enak, susahnya pokoknya susahnya memenuhi kebutuhan dapur kalian. Boro-boro mau nabung, duit aja per bulan habis buat makan doang ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini. Semoga ketika kalian udah pengen menikah gitu ya, tapi kalian masih ada sifat egois ataupun kayak masih bermalas-malasan untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian beneran mau menikah,
tolong dirubah ya, karena pernikahan itu butuh belajar, pernikahan itu butuh bimbingan, butuh wawasan supaya nanti nggak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyebabkan pernikahan kalian itu retak. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka, dan kalian bebas komen di bawah kalau ingin request video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.